Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan berbagi jurus yang kedua ya. Jurus yang kedua, bagaimana cara menentukan target pasar. Oke ya, simak penjelasan saya berikut ini. Oke ya, jurus ini penting juga ya dalam penjualan ini. Jurus yang kedua ini kamu juga wajib kuasai ya, supaya jualan kita laris, jualan kita laku ya. Jurus yang kedua ini adalah cara menentukan target pasar. Mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang belum paham apa itu market ya. Market adalah sekumpulan orang-orang yang berpotensi membeli produk kita karena kebiasaan dan gaya hidup mereka cocok dengan produk kita. Seberapa penting ini mengurusi market? Yang penting banget, bahkan 10 kali lebih penting daripada copywriting. Ya. Banyak sekali orang yang habiskan uang untuk promosi namun gak balik modal. Ya. Karena promosinya tidak efektif. Apa yang membuatkan promosinya tidak efektif? Kita simak ya. Itu karena dia belum menentukan target market yang spesifik. Ya, tidak menentukan target market yang spesifik untuk produknya. Jadi sekarang kita akan belajar menentukan target marketing secara spesifik. Ya, target market kita harus spesifik. Caranya, yang pertama adalah tentukan broad. Ya, yang kedua tentukan niche. Yang ketiga tentukan super niche. Nah, yang pertama adalah tentukan broad. Broad ini terdiri dari 3 jenis, ya. Usia, jenis kelamin, kemudian kelas sosial. Usia, jenis kelamin, kelas sosial. Kemudian kalau niche ini terdiri dari 2 jenis, pekerjaan dan hobi. Kemudian kalau super niche ini terdiri dari 2 jenis, wilayah dan kebutuhan spesifik. Wilayah dan kebutuhan spesifik. Nah, sekarang ketiga hal tadi kita gabungkan. Jadi ada usia, jenis kelamin, ya, kelas sosial, pekerjaan, hobi, wilayah, kemudian kebutuhan spesifik. Oke, sekarang contoh kasus misalnya. Anda jualan nasi, ya, nasi uduk lah ya. Maka target spesifiknya siapa? Ya, usia 25 sampai 35. Biasanya nasi uduk ini digemari oleh karyawan ya, yang mau berangkat kerja karena praktis dan usia kerja paling produktif itu antara 25 sampai 35 ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Jadi walaupun banyak juga wanita yang suka nasi uduk, tapi dominan adalah laki-laki. Jadi karena laki-laki sebaiknya Anda juga sediakan kopi atau nasi uduknya, kasih sambal pedas. Nah, kemudian kelas sosial. Nah, menengah ke bawah, biasanya menengah ke bawah. Usahakan harganya itu antara 7.000 sampai 10.000 ya, agar bisa dinikmati oleh orang karyawan menengah ya, menengah ke bawah. Kemudian pekerjaan itu karyawan atau PNS. Karena kebanyakan adalah orang-orang sibuk, jadi nasi uduknya sebaiknya dikemas dalam kotak yang memungkinkan dimakan di mobil sambil nunggu lampu hijau atau dimakan di meja kantor saat tiba di kantor. Kemudian wilayah.
Nah, wilayah sebaiknya adalah dekat kampus atau perkantoran. Kalau target Anda adalah karyawan, maka sebaiknya Anda jualan di pinggir jalan ya, jalan raya, sekitar kawasan perkantoran atau kampus. Jangan jualan di kawasan perumahan. Kemudian kebutuhan spesifik. Anda bisa riset lagi nih, kira-kira apa kesukaan orang-orang di daerah tersebut. Misal, kalau di Bandung orang suka makan gorengan, jadi tambahkan gorengan ke nasi uduknya, dan itu akan menambah nilai jual. Jadi seperti itu teman-teman, kita harus berpikir dulu ke arah sana sebelum kita posting atau mengiklan-iklan agar promosi kita efektif dan enggak boros biaya. Nah, oke, itu tadi ya, jurus-jurus jitu. Bagaimana kita punya target market yang sudah betul-betul kita pikirkan matang-matang. Ingat, 3 target yang harus kita pikirkan adalah tentukan broad, niche, dan super niche. Ya, saya ulang, terkait usia, jenis kelamin, kelas sosial, pekerjaan, hobi, wilayah, kemudian kebutuhan spesifik. Oke, semoga bermanfaat. Kita tunggu lagi jurus berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.